Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mengucapkan apa ya? Selamat siang mungkin Pak ya? Selamat siang. Selamat siang ya, soalnya paginya udah lewat nih. Ya kan? Oke, ini sebelum kita mulai lebih baik kita salam GSNI dulu mungkin Pak ya? Oke. Jadi kalau saya bilang merdeka, damai merdeka, GSNI Jaya, mana yang menang gitu ya? Oke. Merdeka. Merdeka. GSNI Jaya. Marheng menang. Mantap. Oke, jadi mohon maaf nih Pak, kita dari GSNI Kota Batu mengganggu waktu Prof dalam beberapa waktu ke depan. Karena kita karena kita di sini ingin berbincang-bincang mengenai Pancasila. Kan kita masih berada di bulan Juni nih, bulan yang kemarin awal bulan kita memperingati lahirnya Pancasila. Masih hangat-hangatnya bulan Juni, jadi lebih baik kita masih membahas tentang Pancasila begitu ya Prof ya? Bagus sekali ya, saya senang ya. Oke, ini bagaimana Prof kabarnya? Alhamdulillah selalu di dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillah. Ini kan kita juga dalam kondisi yang kurang baik ya Prof ya. Seperti ada wabah COVID-19 saat ini, terus pergantian musim kan di bulan Juni seperti ini. Mungkin langsung saja Prof ya. Kan gini. Ini kenalkan dulu Mbak. Oh iya. Ya, mohon maaf. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Devita dari GSNI Kota Batu, sekaligus jadi ketua GSNI Kota Batu. Di sini saya nggak sendiri Prof. Di sini bersama rekan saya ada. Silakan Mas, perkenalkan dirinya mungkin. Perkenalkan, nama saya Pak Fasah Dio. Saya wakil ketua GSNI. Selamat ya. Terima kasih masih mau meneruskan perjuangan kita ya. Baik. Kembali ke topik ya Prof ya. Di lahirnya Pancasila ini kan masih banyak nih generasi-generasi sekarang yang menerka-nerka. Mengapa sih kita harus memperingati hari lahirnya Pancasila begitu Prof? Karena kan buat apa gitu loh, banyak yang masih bertanya-tanya gitu. Bagaimana pendapat dari Prof sendiri? Oke, nanti saya cerita sejarah peringatan Pancasila. Nanti kalian yang menjawab ya. Oke. Saya tentunya kalian tahu jawabannya. Oke. Ya. Sebagai penggali Pancasila, jadi ingat Bung Karno itu bukan pencipta, tapi penggali Pancasila. Ya. Tentunya Bung Karno sangat berkeinginan ya, agar Pancasila ini dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, pada waktu itu Bung Karno hanya melaksanakan dengan khusus pidato-pidato di rapat-rapat umum. Ya. Kemudian pada bulan Mei tahun 1964, ya, DNID, ya, waktu itu ketua PKI, ya, menyelenggarakan Pancasila dengan mengatakan bahwa Pancasila itu hanya alat untuk apa? Alat untuk mempersatukan golongan nasionalis, agama dan komunis yang pada waktu disingkat Nasakom. Ya. Dengan demikian, kalau nanti Nasakom sudah menjadi realisasi menurut Aidit ini ya, maka Pancasila tidak diperlukan lagi. Tentu saja Bung Karno sangat marah. Ya. Dengan kemarahan itu dimanifestasikan dengan menginstruksikan agar dilakukan peringatan hari lahir Pancasila secara besar-besaran pada bulan Juni, ya pada 1 Juni 1964. Ya sebenarnya sih sebelumnya sudah ada hari Pancasila itu sudah diperingati sejak tahun 58. Tapi secara spektakular yaitu pada bulan Mei, pada bulan Juni 1964. Karena Aidit yang mendirikan Pancasila tadi. Nah, dalam perkembangannya, ya, Bung Karno terakhir merayakan hari lahir Pancasila itu tahun 1966. Setelah itu Bung Karno dipenjara oleh Pak Harto. Nah, kemudian rezim Orde Baru mencoba menjauhkan Bung Karno dengan Pancasila. Nah, maka pada tahun 1970 Nugroho Noto Susanto, itu seorang sejarawan dari ABRI, ya, berusaha untuk memisahkan Pancasila dengan Bung Karno. Nah, dengan mengatakan bahwa Bung Karno bukan satu-satunya
yang mempunyai gagasan Pancasila. Ada Muhammad Jamin, ada Supomo. Sejarawan pada waktu itu tidak setuju, banyak yang mengkritik dan menolak pendapat Nugroho. Kenapa? Karena Nugroho hanya menggunakan satu sumber, padahal kalau kita menulis sesuatu yang sifatnya ilmiah harus gunakan beberapa sumber. Iya, Ada sumber lain di samping naskahnya Yamin, ada sumber notulennya rapat BPUPKI. Kenapa kok nggak dilihat? Di samping itu ada sejumlah tokoh pelaku sejarah yang masih hidup pada waktu itu. Ada Bung Hatta, ada Maramis, ada Baswedan dan sebagainya. Kenapa kok itu tidak dimintai pendapatnya? Nah, sehingga mereka mengkritik pada Nugroho. Tapi Nugroho dengan dukungan Pak Harto jalan terus. Sehingga akhirnya peringatan 1 Juni dihilangkan. Yang muncul adalah Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Nah, ini secara masif Pancasila dipisahkan dari Bung Karno. Sehingga orang seluruh merupakan Bung Karno. Alhamdulillah tentunya sejarah tidak akan pernah bisa dipalsukan untuk seterusnya. Suatu saat kebenaran akan berkata. Sehingga akhirnya pada tahun 2016 Presiden Jokowi dengan surat atau dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 menetapkan bahwa 1 Juni adalah lahirnya Pancasila dan selanjutnya menginstruksikan supaya setiap 1 Juni diadakan peringatan Hari Lahir Pancasila dan sekaligus dijadikan hari libur nasional. Tahu kan kenapa kok harus diperingati? Tahu nggak kira-kira kenapa kok kita harus ingat, harus diperingati? Oke, jadi mengapa kita harus memperingati? Karena kita harus tetap menghargai ya, Prof ya, menghargai para pahlawan kita, Bapak Soekarno juga, karena sudah sudah merumuskan Pancasila dengan rekan-rekannya, dengan pahlawan-pahlawan yang lain. Jadi kita sebagai generasi harus menghargai kan, sebelum kita mengimplementasikan ke depan. Jadi kita harus menghargai dulu. Oke, bagus. Jadi pesan saya, dengan mengetahui apa latar belakang bagaimana Pancasila dilahirkan, siapa yang menggali, sekali lagi menggali, karena Pancasila itu sudah ada sila-silanya, soalnya digali, maka kalian tentunya mempunyai kewajiban untuk mengamalkannya. Jangan hanya di bibir, tapi harus dalam tindakan. Sebagai pelajar, mulai dari sekarang mengamalkan Pancasila. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Jadi begini. Jadi dengan apa yang sudah Prof jelaskan, benar. Jadi Bung Karno itu penggali Pancasila ya, Prof? Oke. Nah, ini juga memang panjang ceritanya ya. Saya katakan tadi dalam upaya desoekarnoisasi memang Pak Harto ini sangat takut dengan Bung Karno. Sampai permintaan beliau untuk dimakamkan di Bogor saja. Jadi Bung Karno punya wasiat, kalau saya nanti meninggal, tolong dimakamkan di Bogor. Tapi Pak Harto masih takut, kalau Bogor kan dekat sama Jakarta, nanti penziarahnya luar biasa akan mengganggu Pak Harto, sehingga beliau waktu meninggal dimakamkan di Blitar. Saya katakan tadi bahwa untuk desoekarnoisasi, maka apa yang dilakukan pertama? Memisahkan Pancasila dari Bung Karno, walaupun banyak yang menolak, termasuk para peserta sidang BPUPKI pada waktu itu ada Bung Hatta, ada Baswedan, ada Suparjo dan lain sebagainya, tetap Nugroho tidak mau mengakui. Jadi kita menggunakan bukunya Muhammad Yamin. Alhamdulillah para tokoh tadi tidak tinggal diam, membuat deklarasi, ada deklarasi lembaga Soekarno-Hatta. Kemudian Bung Hatta sendiri juga membuat wasiat. Jadi pada tahun 78, pada 16 Juni, Bung Hatta itu membuat surat wasiat yang ditujukan kepada Guntur Soekarno Putro, yang isinya menjelaskan bahwa
Bung Karno adalah satu-satunya penggali Pancasila dalam pidatonya satu. Kalau kalian pernah mendengarkan pidatonya Bung Karno, di situ disebutkan juga Bung Karno dapat giliran hari ketiga. Dalam pengantarnya, sampai hari ini belum ada paduka tuan-tuan yang telah berbeda itu menyampaikan apa yang diminta oleh ketua. Apa yang diminta ketua adalah dasar negara. Jadi sebelumnya belum ada yang bicara. Kalau Muhammad Yamin mengatakan itu adalah omong kosong sebenarnya. Apalagi Nugroho menggunakan bukunya Muhammad Yamin. Jadi nggak ada yang mengatakan. Nah, kemudian ditekankan lagi oleh Bung Hatta, satu-satunya warisan Bung Karno yang paling berharga untuk negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Jadi kalian sudah tidak perlu lagi ragu lagi, walaupun banyak ya, orang yang masih memperdebatkan. Ya. Itu kan Pancasila 1 Juli yang kita gunakan bukan Pancasila 17 Agustus atau Pancasila 18 Agustus. Ya. Tapi Pancasila 8 Agustus tetap disusun berdasarkan pidato Bung Karno. Jadi tidak bisa dipisahkan, hanya urutannya saja yang berbeda. Inti artinya tidak berbeda. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, kenapa kita harus memperingati? Ya, tadi bahwa memang Bung Karno satu-satunya penggali Pancasila yang kita sepakati sebagai dasar negara. Jadi tidak ada lagi, walaupun ada generasi muda ya, lebih tua dari kalian, itu si Refli Harun ya, itu seorang ilmuwan juga ya, menggunakan metode Nugroho, jadi menganggap bahwa Bung Karno bukan satu-satunya penggali Pancasila. Saya nggak tahu kalau pikirnya bagaimana, tapi Bung Hatta sendiri ya, yang kita tahu pernah berselisih pendapat dengan Bung Karno, mengatakan bahwa Bung Karno adalah penggali. Kemudian mungkin kita bertanya, kok bisa di dalam buku tersebut ada naskah Pancasilanya Yamin dan ada naskah Pancasilanya Supomo. Ya. Ingat, setelah pidato 1 Juni Bung Karno, lalu BPUPKI membentuk panitia kecil, panitia 9. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menyusun Undang-Undang Dasar Indonesia yang akan merdeka. Apa yang dipakai sebagai pedoman? Pidatonya Bung Karno. Nah, jadi panitia 9 menyusun Undang-Undang Dasar dengan menggunakan pedoman pidatonya Bung Karno. Itu di surat Bung Hatta ada, surat wasiat Bung Hatta ada seperti itu. Nah, di dalam panitia 9 tersebut ada namanya Muhammad Yamin salah satunya yang ditugasi untuk merumuskan kembali. Nah, jadi tahu kan kira-kira kenapa kok muncul seolah-olah Yamin, seolah-olah Supomo mempunyai Pancasila. Oke? Oke, Pak. Sekarang tinggal tugas kalian. Nah, bagaimana mengamalkan Pancasila? Sudah terlalu lama Pancasila itu dikhianati. Ya? Iya, Pak. Dikhianati oleh pemerintah, dikhianati oleh semua, oleh rakyat dan seterusnya. Yang menurut katanya Syafi'i Ma'arif, ya, mantan ketua PP Muhammadiyah, kita telah beramai-ramai berjamaah mengkhianati Pancasila. Saatnya kalianlah yang melaksanakan Pancasila. Oke? Oke, Pak, siap. Jadi kalau bisa ditarik ya, Pak ya, kita sebagai generasi, apalagi sebagai kader GSNI khususnya, harus pintar-pintar menghargai dan mengamalkan Pancasila dengan baik. Untuk pesan dan kesan kepada kader GSNI, bagaimana Pak? Beri kesan dan pesan. Ya, oke. GSNI kan? Iya. Kalian mengaku murid ideologis Bung Karno. Sekarang yang penting bukan menempatkan Bung Karno, atau istilahnya sejarawan Amerika itu memfosilkan Bung Karno. Jadi hanya sebagai dilihat saja, yang akhirnya kita hanya melihat, memahami, bangga, tapi tidak pernah memahami apa yang dihendaki oleh Bung Karno. Sekarang banyak ya, orang yang memainkan nama Bung Karno untuk kepentingan pribadi, ya, tapi tidak mengamalkan apa yang dimaui Bung Karno. Ya, terus ini kalian harus belajar apa sih esensi ajaran Bung Karno. Sebenarnya Pancasila itu gampang.
ya. Intinya itu hanya melawan ketidakadilan, melawan kemiskinan, itu aja. Jadi selama kalian melihat kemiskinan, selama kalian melihat ketidakadilan, kalian harus melawan kedua-duanya. Dan ingat, dalam payung yang besar ketuhanan yang Maha Esa adalah apa? Bung Karno mengatakan harus berketuhanan yang berkeadaban. Nanti pada kesempatan lain kita akan bicara apa artinya ketuhanan yang berkeadaban. Kenapa Bung Karno tidak mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkeadaban. Dan nanti pada kesempatan yang lain. Jadi ini kita simpan ya Mas ya. Kita masih ada waktu lagi. Mungkin selanjutnya kita akan bertanya lagi. Kenapa sih Bung Karno mengatakan ketuhanan yang berkeadaban atau berkebudayaan begitu kan Pak ya? Ini mungkin masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, tapi mungkin kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Entah itu nanti ya, tapi pasti ya Mas kita akan tanya kembali oleh Prof. Untuk saat ini mungkin itu saja Prof ya yang dapat kita pertanyakan, dan terima kasih Prof sudah menjawab dengan sangat detail, sangat menceritakan sejarah-sejarahnya kepada kita. Untuk kali ini saya tutup. Sekali lagi kita pakai salam BSNI lagi ya Prof ya. Merdeka. Merdeka. BSNI Jaya. Partai Menang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.